sini dengan teman-teman. Ya, mulai. Jadi terkait pemilihan gelar penghargaan ini, Ya, itu sebuah kehormatan yang luar biasa ketika saya bisa diakui menjadi bagian keluarga besar bangsa Indonesia. Tentu kita tahu kami suku yang pekerja keras, suku yang selalu menginginkan keturunan kedepannya selalu lebih baik. Dan inilah Indonesia. Indonesia adalah bagian dari banyak suku bangsa. Itu yang saya selalu tekankan. Jangan pernah bertanya siapa kita. Karena kita adalah campuran darah dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Tetapi yang harus selalu ditanyakan, apa yang kita sudah berbuat buat bangsa. Kita harus menjadikan tentu keberagaman ini menjadi sebuah kekuatan. Bukan sesuatu atau pertanyaan yang selalu diangkat terus ketika ingin terjadinya konflik. Kalau kita lihat bagaimana Yugoslavia, negara yang sangat besar, sahabat Presiden pertama kita, Presiden Soekarno, Yosef Tito, akhirnya karena tentu dorongan-dorongan pecah belah menjadi banyak negara. Sama juga kita bisa lihat bagaimana juga negara-negara itu seperti Syria yang pecah belah tidak menguntungkan. Indonesia ini punya prospek yang sangat cerah. Sayang kalau kita terus menjual yang namanya identitas yang akhirnya kita memecah belah Indonesia. Indonesia sudah sejak lama dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih Tuhan titipan yang luar biasa. Ratusan suku, ratusan kultura, ribuan pulau yang jumlahnya lebih dari 17.000. Itulah. Tinggal bagaimana kita mempunyai visi besar, misi besar yang harus kita jalankan bersama-sama menjadi impian kita generasi emas Indonesia. teman-teman buat milenial Pak Erik terkait tadi. Saya rasa milenial punya isu yang berbeda. Milenial tidak punya isu bicara mengenai kesukuan. Tapi milenial hari ini lebih berpikir bagaimana justru mendapatkan pekerjaan. Kepastian dunia usaha ketika sekarang yang namanya digital ekonomi ya terus mendorong daripada situasi yang terjadi di dunia, di mana justru lebih banyak pekerjaan yang hilang dibandingkan yang tinggi. Itulah kenapa tidak mungkin lapangan pekerjaan terbuka. Tidak mungkin yang namanya ekonomi yang kita konstruksi kalau kita tidak sejuk. Artinya apa? Kalau Indonesia tidak namanya pertumbuhan ekonomi, yang namanya pembukaan lapangan pekerjaan pasti tidak. Ini yang harus kita jaga. Dan inilah kenapa buat saya bisa hadir diterima di Sumatera Utara khususnya menjadi keluarga besar. Ini sebuah kehormatan. Karena itulah Indonesia, itulah saya. Itulah darah yang mengalir tubuh saya yang berbagai dari suku bangsa, dan itulah kenikmatan sendiri, kebahagiaan sendiri buat saya. Dan insya Allah amanah selalu kita jaga. Karena itu tadi saya sampaikan Pak Bupati, tokoh agama, keluarga saya yang ada di Samosir, kita nanti perlu membangun yang namanya monumen Nusa Batak, di mana Pulau Samosir sebagai pusat kultural awal, sehingga kita juga bisa mendorong perekonomian di Samosir, yang namanya para wisata, pembukaan lapangan pekerjaan, yang sudah sejak jalan dan sudah seharusnya kita tidak menomorduakan yang namanya turis kita sendiri atau turis lokal. Kita sering terpakai bahwa turis lokal kita justru benar-benar menjadi kelas 2. Padahal yang namanya tumbuhan data-data yang terlihat daripada para wisata nasional 70% adalah turis lokal. Hanya 30% maupun kita harus juga menjaga turis luar negeri, tapi tanpa membuahkan saudara-saudara kita yang memang dikategorikan turis lokal atau wisatawan. Dukungan dari Presiden juga untuk
promosi ini sendiri apa? Ya kalau kita lihat salah satu tentu mencoba merupakan tujuan wisata yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Bapak Jokowi. Disitulah kita coba sekarang memetakan aset-aset yang sudah ada dibantu dalam program tapi pemerintah Bapak ini yang kita sedang pikirkan bagaimana menjadi sebuah kesatuan pariwisata natal. ASDP ferry sudah mulai beroperasi di sini yang tadi kita pernah. Bahkan dari Kementerian Perhubungan nanti akan menyerahkan seluruh aset daripada pelabuhan yang ada seperti itu bagaimana kita bisa mengoperasionalkan maksimal. Belum lagi beberapa titik yang pemerintah nanti disinergikan oleh BUMN seperti Caldera, Bali. Kita juga sudah membuktikan ya akan ada event besar yaitu pertemuan kapal laut F1 versi laut lah gitu, gampang sangat cepat ya dan tidak tanggung-tanggung. Kita mengontraknya tidak setahun tetapi lebih dari 3 tahun. Konsisten membangun yang namanya para wisata itu ada pertumbuhan ekonomi yang seperti saya para wisata lokal adalah para wisata yang tetap. Terima kasih, sampai ketemu nanti malam. Nanti malam ya, Nonton musik. terima kasih, nanti malam ya. Nanti malam Bang Bupati. Siapanya Pak Bupati? Siapanya Hajatan beliau. Hajatan beliau. Sap lah pemegang wilayah. Beliau dulu. Ini apa? Arab dia. Hah? Jerman juga. Oke. Dari mana kecewa? Ya, saya tahu. Masa seri? Siapa? Inggris sama Amerika. Ya sejarahnya sepak bola pertandingan Inggris sama Amerika, Inggris nggak pernah menang. Tahun 1950 Inggris ngalahin Amerika 1-0. Tahun 2010 pertandingan Inggris Amerika 1-1. Tadi malam 0-0. Jadi sejarahnya begitu. Kalau soal sepak bola, yang namanya Erick Thohir sidang putar, itu di luar kepala semua. Lah, ada lawan ngeri-ngeri sedap lah ini. Cuma kalau mana? Takut. Saya binatang. Tadi kok makanya kan Habis makan nggak apa-apa. cuma drama aja kan. Dipotong silakan. Drama ya, cuma drama. Simbolis aja tuh. Drama. Memang jodoh mereka ya. Mirip kan wajahnya satu Dipertontonkan saja. Silakan. Kalau nonton bisa. Nah, di sini maunya ngapain? Kalau kita istirahat dulu, enggak istirahat kita tonton, baru ganti baju. Oke. Istirahat gampang. Ya. Yang penting ganti baju. Kalau nggak ganti baju nggak bisa loncat-loncat. Oke. Ya ini bukan sungguhan. Ayo kita bicara mana? Gimana kita? Tangan lagi ya. Iya, Oh ya. kita duduk. Sudah. Jadi para media, bisa foto Pak. para media tayangan berikutnya boleh direkam tapi tidak boleh disiarkan. Yang berikutnya karena warnanya merah itu kayak TV man. Siap-siap tutup mata. Let's go. Jadi Si Pak Menteri. Pak Menteri foto dulu Pak. gantian sama apa lawan
Stop dulu, kami dulu,